Halo, selamat datang kembali di Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan tutorial Python untuk pemula, dimana mungkin video ini adalah video terakhir dari playlist Python untuk pemula ya. Nah, jadi di video terakhir ini kita akan coba membahas terkait dengan function, dimana kita akan belajar. Yang pertama itu membuat dan memanggil sebuah function. Lalu yang kedua ada belajar mengenai argumen pada function. Yang ketiga ada arbitrary argument atau args. Yang keempat ada keyword argument. Yang kelima ada arbitrary keyword argument atau keywords. Dan yang terakhir ada default value pada argumen. Nah, sebelum kita lanjut, jadi function ini sebenarnya sama ya, di bahasa pemrograman lain pun ada. Jadi kalau di Python itu lebih tepatnya itu si function ini adalah sebuah block code atau kode blok gitu ya, yang hanya akan dijalankan jika function tersebut dipanggil gitu. Jadi kita bisa mengirimkan data yang dikenal sebagai argumen atau parameternya ke dalam si function tersebut. Sebenarnya semua sama ya terkait dengan fungsi dari function itu apa. Nah, untuk membuat dan memanggil function ini, kayak kita coba buka dulu di sini. Silakan teman-teman buka. Saya masuk dulu ke directory projectnya. Nah, jadi untuk memanggil dan membuat sebuah function itu di Python cukup simpel. Jadi kita bisa definisikan itu menggunakan keyword def ya. Jadi untuk mendefinisikan function pada Python itu dengan menggunakan keyword def. Sedangkan untuk memanggil function kita cukup menuliskan nama functionnya diikuti tanda kurung buka dan kurung tutup. Oke, di sini kita akan coba buat file baru di sini, function create. Oke. Nah, cara untuk membuat function itu kita cukup tuliskan yang pertama adalah definisinya, yaitu def. Lalu misalkan belajar Python gitu. Nah, jadi ini adalah nama dari functionnya. Misalkan name gini ya. Lalu kita tinggal print, misalkan gitu. Print hello. Misalkan saya di sini misalkan gini. Name gini. Jadi kalau kita run, ini belum ini ya. Nah, jadi seperti ini tahapan untuk membuat function di dalam bahasa pemrograman Python. Lalu selanjutnya coba kita tambahkan lagi satu buah file yang kita definisikan dengan menggunakan argumen. Misalkan function argument .p. Oke, misalkan kita copy aja yang ini.
seperti ini. Misalkan apa ya? Di sini titik umur saya D. Lalu di sini kita tambahkan apa ya? Oke, ini kita gini aja dulu deh. Kita gini dulu. Kita panggil misalkan di sini. Nah, seperti ini. Kita print. Nah, halo, saya Dian. Jadi si Dian ini nanti akan masuk ke dalam ini ya, argumen name. Nah, name ini nanti akan dipanggil sesuai dengan yang di sini gitu. Terus semisal kita tambahkan di sini koma umur gitu ya. Umur gini. Nah, kenapa ini warnanya merahnya kayak nggak aktif gitu ya? Karena memang kita di sini belum memanggil si argumen atau si parameternya. Sorry, ini adalah argumen, ini parameternya. Jadi kita panggil parameternya di sini gitu. Misalkan sini umur. Maka di sini kita tambahkan lagi koma misalkan 29. Maka ketika kita jalankan, nah, halo, saya Dian 29. Berarti kita tambahkan di sini titik dan umur saya ini ya. Coba kita clear lagi. Oke, di sini ada yang di line 4. Oh, di line 2. Oh ya, ini nih. Kalau misalkan argumennya lebih dari 1, maka kita penulisannya harus gini. Kita tambahkan lagi gini. Lalu name, koma, umur seperti ini. Coba kita run lagi. Nah, halo, saya Dian dan umur saya sekian. Nah, ini kalau $S ini coba kita hapus. Kira-kira ngaruh nggak? Nah, jadi harus ada statement seperti ini ya. Nah, itu adalah memanggil si argumennya. Kalau lebih dari 2, misalkan 3 itu bisa gitu ya. Jadi tinggal kita, atau di sini kita tambahkan lagi belajar Python. Misalkan lebih dari 3 itu bisa. Jadi kalau kita run, nah, kalau saya Dian, saya Budi, saya Joko. Jadi kita hanya menuliskan atau mengedit hasil dari outputannya itu di sini. Kita panggil si functionnya, lalu ini parameternya gitu. Parameternya itu ada 2 ya, ada name dan ada umur gitu. Di sini ada name, ada umur. Lalu kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini 30 gini ya, kira-kira gimana? Nah, akan error. Karena apa? Karena nih di sini nih. Karena 30 ini tidak menyimpan data yang kita tuliskan. Nah, sedangkan di sini tuh kan nanti menyimpan ke dalam si parameternya. Sedangkan 30 ini nggak ada gitu, kecuali kita buat parameter baru. Misalkan di sini nilai gini. Nah, jangan lupa di sini juga harus dipanggil argumennya, yaitu nilai. Nah, kalau kita print, nah ini juga
sama nih. Misalkan kita tambahkan di sini nilai saya, misalkan S. Oh, kayaknya ini harus diisi semua kayaknya ya. Atau ini saya hapus dulu deh, 2. Nah, jadi halo saya Dian dan umur saya 29, nilai saya 30 misalkan gitu. Jadi intinya apapun yang kita tuliskan di sini itu akan masuk atau ke record di dalam sebuah parameternya. Tetapi parameternya ini harus nilainya atau posisi letaknya itu harus sama. Misalkan di sini ada 3 inputan, maka di sini harus 3 argumen gitu. Kalau misalkan di sini 3 argumen tapi kita menginputkannya cuman 2 argumen kayak gini, kira-kira error atau enggak nih? Error juga ya, kecuali kita di sini enggak pakai gitu. Nah, di sini kita enggak pakai, misalkan cuman sampai segini. Nah, sama juga ya. Jadi kita harus memanggil si argumen yang ketiga ini, jadi nggak boleh 0 gitu. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya arbitrary argument. Nah, jadi arbitrary argument ini jika kita membuat function tetapi kita tidak tahu berapa banyak argumen yang nantinya dikirimkan ke dalam function gitu ya. Jadi kita tuh seolah-olah nggak tahu nih berapa argumen yang akan dikirimkan. Maka kita bisa menggunakan yang namanya arbitrary argument. Nah, jadi cara penulisannya yaitu dengan menambahkan tanda bintang sebelum nama argumennya di dalam tanda kurung setelah nama function. Nah, contohnya misalkan kita tambahkan lagi di sini satu buah file namanya function arbitrary gini ya. argument.p. Kayak ini saya close. Nah, semisal kita buat lagi dev belajar gini ya. Nah, di sini sudah dikasih tahu misalkan bintang nama gini. Lalu kita tambahkan di sini for i in nama print i. Nah, maksudnya apa? Jadi karena function di atas memiliki arbitrary argumen, maka kita bisa mengirimkan banyak value sebagai argumen ke dalam function tersebut. Contoh, misalkan nah, sebenarnya i ini bisa kita ganti ya. Misalkan mau tes ini boleh. I berarti di sini kita tambahkan dulu si arbitrary-nya, misalkan halo saya $s misalkan gini. Lalu kita panggil arbitrary argumennya yaitu i gini ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu tinggal kita gini, misalkan Andi, Budi, Caca, terus apalagi nih, misalkan Didi dan lain sebagainya. Kalau kita jalankan, nah di sini otomatis, jadi kita nggak harus ngisi pada argumennya gitu. Misalkan di sini argumennya kan inputan untuk menampung ke dalam argumennya ini lebih dari 1, sedangkan argumennya cuma 1. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya arbitrary argument. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi misalkan argumennya 3, maka inputan si argumennya itu harus 3, seperti itu. Nah, itu arbitrary argument. Selanjutnya ada juga yang namanya keyword argument. Nah, jadi si keyword argument ini
kita bisa mengirimkan argumen dengan nama key-nya. Biasanya cara ini digunakan jika kita tidak tahu urutan penulisan argumen itu sendiri. Contoh, misalkan kita buat lagi satu buah file di sini, namanya function keyword ini ya, argument.p. Oke. Kita buat lagi di sini dev belajar, misalkan nama, umur, seperti ini. Lalu tinggal kita print halo saya titik umur saya gini. Nah, sama halnya dengan yang arbitrary yang pertama ya, cuman kita menggunakan function keywordnya nih. Di sini misalkan belajar gini ya, seperti ini bisa. Jadi misalkan nama Budi umur 20, atau kita bisa juga gini. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, ini kan nama ya, nama yang pertama, terus umur yang kedua. Nah, dengan menggunakan function keyword kita bisa menginputkan si argumen ini tanpa urutan sesuai dengan yang ada di argumen. Nah, misalkan yang pertama itu umur, yang kedua nama, sedangkan di argumen di atasnya di function ini adalah yang pertama itu adalah nama, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, nah sama aja ya, gitu. Nah, ketika kita print out atau kita jalankan di sini enggak umur 20 nama Budi ya, di sini tetap sesuai dengan yang ada di argumennya, urutannya, yaitu yang pertama adalah nama, yang kedua adalah umur, gitu. Nah, itu menggunakan keyword argumen. Selanjutnya ada juga yang namanya arbitrary keyword argument. Nah, arbitrary keyword argument itu apa? Jadi pada arbitrary argument yang sudah kita pelajari sebelumnya nih, yang barusan yang ini, kita juga bisa menerapkan keyword argumen pada saat mengirimkan argumen ke dalam function. Contoh, misalkan kita buat lagi di sini satu buah file function arbitrary gini, keyword argument.p. Semisal kita tambahkan di sini fungsinya belajar, lalu kita apa ya, gini, siswa gini. Nah, jadi kayaknya ini kita belum perlu. Semisal di sini kita tambahkan print, lalu halo saya umur saya modulus S, misalkan gitu. Lalu di sini kita tambahkan modulus lagi. Nah, kita tinggal panggil siswa seperti ini. Jadi
parameternya itu nama, lalu siswanya parameter keduanya itu umur misalkan gitu bisa. Jadi di sini parameternya cuma satu tapi menampung dua parameter. Jadi tinggal kalau kita panggil seperti ini, nama Budi umur 17, maka kalau di print, halo saya Budi umur 17. Nah teman-teman bisa pilih aja mau menggunakan function yang seperti apa sesuai dengan studi kasus yang teman-teman temukan nanti gitu. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan yang sebelumnya gitu. Kalau dirasa teman-teman pengen ya udah di sini saya pengennya satu aja gitu ya, maka kita tinggal ya udah satu aja gitu. Misalkan kita bisa tambahkan lagi nih di sini i, function i itu misalkan alamat gitu ya, nih alamat, maka di sini kita tambahkan lagi alamat Jakarta. Kalau kita print kita tambahkan satu, coba bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nih? Kayaknya kalau coba di sini apa kita harus tambahkan lagi alamat saya? Kita clear dulu. Di sini berarti apa nih? Nggak bisa untuk, harusnya sih bisa nih. String. Oke, berarti ini harusnya seperti ini. Kalau saya Budi, tapi Budinya ada ininya ya. Oke. Ya karena di sini formatnya adalah string ya. Nih, itu di dictionary-nya adalah string dan apapun gitu. Jadi string di sini. Budi. Oke. Itu untuk yang function arbitrary keyword. Selanjutnya terakhir ada default value pada argumen. Berarti kita tambahkan lagi satu buah file di sini. Function default value gini ya, value argument .p. Oke, ini kita close, ini kita clear dulu.
Nah, berarti cara untuk membuat, nah jadi default value ini kita bisa menentukan default value untuk argumen. Jika kita memanggil function tanpa mengirimkan argumennya, maka secara otomatis akan terisi dengan default value-nya. Nah, contoh misalkan di sini kita tambahkan def belajar nama sama dengan Python. Lalu misalkan kita tinggal panggil belajarnya, seperti itu harusnya ya. Coba kita run. Nah, saya belajar bahasa name-nya berarti Python gitu. Jadi kita tinggal panggil seperti ini. Kalau misalkan kita print lagi, bisa nggak nih? Print nggak bisa berarti. Kalau kita 2, apa yang akan terjadi? Oke. Berarti ini kalau misalkan kita ingin merubah si argumennya, ini kan argumen bawaannya adalah Python, maka kita ganti si ini ya, si defaultnya. Jadi ini kalau default dia akan ngeprint sesuai dengan bawaan dari sini, yaitu Python. Nih kalau kita clear run, nah satu aja. Nah, saya belajar bahasa Python. Lalu misalkan kita tambahkan lagi nih sini, saya belajar bahasa Java, saya belajar bahasa C++ gitu. Jadi kalau kita run, nah Python, Java, C++, meskipun di argumennya ini kita sudah isi dengan Python. Kalau kosong maka akan diprintkan Python, kalau diisi maka akan ditampilkan sesuai dari isiannya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman itu aja materi terkait dengan Python untuk pemula ya. Sebenarnya masih banyak. Teman-teman bisa langsung pergi aja ke dokumentasi dari si Python-nya. Misalkan di sini Python ya. Nah, ini ada dokumentasinya di sini. Nah, teman-teman bisa cek aja langsung di learningnya ya. Nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya dengan playlist yang baru. Mudah-mudahan rencana saya akan masuk ke machine learning ya, atau ML. See you next time dan thank you.